Langit Jakarta sore itu berwarna jingga pekat, semburat warna yang biasanya membawa kedamaian bagi Annisa. Namun, selama setahun terakhir, warna seindah apapun tak mampu lagi menyentuh relung hatinya yang terasa hampa. Ia duduk di tepi ranjang berukuran masif di kamar utama mereka, memandangi pantulan dirinya di cermin rias yang besar. Di sana, ia melihat seorang wanita berusia 32 tahun dengan sorot mata yang lelah, seorang wanita yang memiliki segalanya, kemewahan, status sosial, seorang suami yang tampan, namun merasa tak memiliki apa-apa. Pernikahannya dengan Bayu, yang kini telah berjalan selama 5 tahun, adalah sebuah bangunan megah yang fondasinya telah rapuh dimakan rayap pengkhianatan. Awalnya adalah surga. Bayu adalah pria yang menawan, ambisius, dan penuh perhatian. Annisa, yang berasal dari keluarga berada, jatuh cinta pada semangatnya, pada cara Bayu memandangnya seolah ia adalah pusat alam semesta. Mereka menikah dalam sebuah pesta pernikahan yang menjadi buah bibir seantero kota. Annisa, dengan tulus, menyerahkan sebagian besar kepercayaannya, bahkan memberikan Bayu posisi manajerial penting di salah satu anak perusahaan milik keluarganya. Namun, surga itu perlahan berubah menjadi neraka yang dingin. 2 tahun terakhir, Bayu berubah. Perhatiannya menguap, digantikan oleh malam-malam panjang di mana ia pulang dengan aroma parfum wanita lain yang samar, atau alasan-alasan lembur yang terdengar semakin dibuat-buat. Ponselnya yang dulu selalu tergeletak sembarangan, kini tak pernah lepas dari genggamannya dan selalu terkunci rapat. Annisa bukan wanita bodoh. Ia tahu ada yang salah. Bisik-bisik dari teman-temannya, tatapan iba dari para kolega, semua itu adalah potongan puzzle yang membentuk sebuah gambaran buruk. Bayu memiliki wanita lain. Rasa curiganya memuncak beberapa bulan lalu ketika ia tak sengaja melihat notifikasi di ponsel Bayu yang menyala sesaat. Sebuah nama, Riana, dengan emoji hati di sebelahnya. Pesan singkat itu berbunyi, "Sayang, jangan lupa janjimu besok ya. Aku sudah tidak sabar." Jantung Annisa seolah berhenti berdetak saat itu. Dunianya runtuh, namun ia memilih untuk diam. Ia mengumpulkan bukti dalam senyap, menyusun rencana, menunggu waktu yang tepat untuk sebuah konfrontasi yang tak akan bisa dimenangkan oleh suaminya. Dan malam ini, sepertinya, adalah awal dari akhir itu. Pintu kamar terbuka dengan kasar. Bayu masuk, melempar jasnya ke atas sofa dengan sembarangan. Wajahnya yang tampan tampak kesal. "Kau sudah siap?" tanyanya tanpa menatap Annisa. Nada suaranya dingin dan tidak sabar. Annisa menoleh, menatap suaminya dengan tatapan datar. "Siap untuk apa, Bayu?" Bayu mendengus, seolah pertanyaan Annisa adalah hal terbodoh yang pernah ia dengar. "Pesta perusahaan? Tentu saja. Acara tahunan. Aku sudah memberitahumu sejak minggu lalu. Ini penting untuk karierku. Semua petinggi akan datang, termasuk CEO baru yang katanya baru pulang dari Amerika." "Ah, pesta itu." Sebuah acara yang Bayu tekankan berulang kali betapa pentingnya kehadiran Annisa sebagai seorang istri. Awalnya, Annisa mengira ini adalah secercah harapan, mungkin Bayu ingin memperbaiki citra mereka. Namun, instingnya mengatakan ada sesuatu yang jauh lebih busuk di balik undangan ini. "Aku sedikit tidak enak badan," dalih Annisa, memuji reaksi suaminya. Wajah Bayu mengeras. "Jangan mulai, Annisa. Kau harus datang. Aku tidak mau mendengar alasan apapun. Kau istriku, dan kau harus berada di sisiku." Kata-kata, "istriku," dan "di sisiku," terdengar seperti hinaan di telinga Annisa. Istri mana yang suaminya pulang larut malam setiap hari? Istri mana yang harus menahan sakit hati melihat tagihan kartu kredit suaminya penuh dengan transaksi di restoran romantis dan toko perhiasan yang bukan untuknya? "Baiklah," jawab Annisa pelan. "Aku akan bersiap-siap." Bayu tampak sedikit lega, namun ekspresinya tetap dingin. Ia mulai berganti pakaian, mengenakan setelan Armani terbaiknya yang Annisa tahu dibeli dengan kartu kredit tambahan dari rekening Annisa. "Aku akan berangkat lebih dulu," kata Bayu sambil merapikan dasinya di depan cermin, sama sekali tidak melirik Annisa. "Ada beberapa hal yang harus kuurus dengan panitia sebelum acara dimulai. Kau berangkat saja sendiri nanti." Annisa tertegun. "Sendiri? Kau menyuruhku datang ke pesta perusahaanmu sendirian? Memangnya kenapa?"
Kau bisa pesan taksi atau ojek online, kan? Jangan merepotkan, jawabnya enteng. Ia menyambar kunci mobil sportnya dari atas nakas. Sebelum keluar, ia berhenti di ambang pintu dan menatap Anissa dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Dan tolong, katanya dengan nada mengejek, usahakan penampilanmu sedikit layak. Jangan membuatku malu. Pintu pun tertutup, meninggalkan Anissa sendirian dalam keheningan yang memekakkan. Hinaan terakhir itu adalah cambuk yang akhirnya membakar habis sisa-sisa kesabarannya. Membuatnya malu? Pria itu, yang hidup dari kemewahan yang disediakan oleh keluarga Anissa, yang karirnya dibangun di atas fondasi perusahaan Anissa, berani mengatakan itu padanya? Air mata mengancam akan tumpah, namun Anissa menahannya dengan sekuat tenaga. Tidak, ia tidak akan menangis. Tidak lagi. Malam ini, Bayu ingin mempermalukannya. Ia ingin menunjukkan pada dunia, dan mungkin pada selingkuhannya, betapa tidak berartinya Anissa. Ia ingin Anissa datang sebagai istri yang lusuh dan menyedihkan, yang datang terlambat sendirian dengan taksi, sementara ia berdiri gagah dengan wanita barunya. Sebuah senyum tipis yang dingin terukir di bibir Anissa. Baiklah, Bayu. Kau ingin sebuah pertunjukan? Aku akan memberimu pertunjukan yang tidak akan pernah kau lupakan seumur hidupmu. Tiba-tiba, sebuah kenangan melintas di benaknya. Kenangan tentang seorang pria lain, sebuah cinta yang tulus dan dalam dari masa lalunya. Adrian. Adrian adalah cinta pertama dan satu-satunya cinta sejati Anissa sebelum Bayu. Mereka adalah pasangan yang serasi, saling mendukung, dan telah merencanakan masa depan bersama. Namun, takdir berkata lain. Adrian mendapatkan beasiswa S3 yang sangat prestisius di bidang teknik di sebuah universitas ternama di Amerika, sebuah kesempatan sekali seumur hidup yang tidak bisa ia sia-siakan. Mereka mencoba hubungan jarak jauh, namun perbedaan waktu dan kesibukan akhirnya merenggangkan mereka. Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk berpisah secara baik-baik, berjanji untuk tetap menjadi teman, meski hati keduanya hancur. Komunikasi mereka terputus seiring berjalannya waktu. Anissa kemudian bertemu Bayu, dan Adrian melanjutkan hidupnya di negeri seberang. Terkadang, Anissa bertanya-tanya, apa yang terjadi padanya? Apakah ia sudah menikah? Bahagiakah dia? CEO baru yang baru pulang dari Amerika, kata Bayu tadi. Mungkinkah? Jantung Anissa berdebar sedikit lebih kencang. Ah, jangan konyol, batinnya. Jakarta ini besar, dan dunia ini lebih besar lagi. Kemungkinannya sangat kecil. Anissa menepis kenangan itu. Malam ini bukan tentang masa lalu. Ini tentang masa kini dan masa depan. Masa depannya yang akan ia rebut kembali. Ia bangkit dari tempat tidur. Langkahnya mantap menuju lemari pakaian raksasanya. Namun, ia melewati deretan gaun yang biasa ia kenakan. Ia juga melewati kotak-kotak perhiasan yang diberikan Bayu, perhiasan yang terasa dingin dan tak berarti. Malam ini, ia membutuhkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang melambangkan kekuatan, keanggunan, dan pembalasan. Ia mengambil ponselnya dan menekan sebuah nomor. Di seberang sana, suara ceria seorang sahabat menjawab. Rina? Ini aku, Anissa. Aku butuh bantuanmu. Bantuan besar. Aku ingin kau mengubahku menjadi seorang ratu malam ini. Tidak, bukan ratu. Aku ingin kau mengubahku menjadi dewi perang yang akan berjalan di atas abu kehancuran musuh-musuhnya. Hening sejenak di ujung telepon, lalu terdengar tawa geli Rina. Nis, aku tidak tahu drama apa yang sedang kau mainkan, tapi aku suka semangatmu. Katakan padaku apa yang kau butuhkan. Aku punya gaun pesanan khusus dari desainer di Paris yang baru saja tiba. Gaun itu terlalu berani untuk klienku yang lain, tapi untuk seorang dewi perang, kurasa itu sempurna. 1 jam kemudian, apartemen Anissa sudah seperti belakang panggung peragaan busana. Rina, seorang penata gaya ternama, datang bersama timnya. Gaun yang ia bawa sungguh luar biasa. Gaun malam berwarna merah darah, dengan potongan yang memeluk tubuh Anissa dengan sempurna, namun tetap elegan. Bahannya berkilauan seperti ribuan butir rubi di bawah cahaya. Punggungnya terbuka, menonjolkan keindahan kulit Anissa yang terawat. Penata rias dan rambut bekerja dengan cekatan.
Wajah lelah Anissa disulap menjadi kanvas yang sempurna. Riasannya tajam dan tegas, dengan smoky eyes yang membuat tatapannya misterius dan lipstik merah menyala yang serasi dengan gaunnya. Rambutnya ditata dalam sanggul modern yang rumit, memperlihatkan leher jenjangnya yang dihiasi kalung berlian dan rubi yang ia pinjam dari koleksi pribadi ibunya, perhiasan yang nilainya bisa membeli beberapa mobil mewah. Ketika transformasi itu selesai, Anissa menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita yang balas menatapnya bukanlah Anissa yang rapuh dan bersedih. Wanita ini adalah personifikasi dari kekuatan. Matanya menyiratkan kobaran api, bibirnya menyunggingkan senyum penuh rahasia. Ia adalah badai yang dibalut sutra dan berlian. Kau? Rina terkesiap, kau bukan sekadar dewi perang, Nis. Kau adalah Aphrodite yang turun dari Olympus untuk menghakimi manusia fana. Anissa tersenyum. Terima kasih, Rin. Aku berutang padamu. Jangan khawatir. Melihat wajah suamimu nanti sudah menjadi bayaran yang lebih dari cukup untukku, balas Rina sambil mengedipkan mata. Langkah terakhir adalah transportasi. Tentu saja ia tidak akan datang dengan taksi. Anissa menelepon layanan penyewaan mobil mewah dan memesan mobil terbaik yang mereka miliki, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam dengan supir pribadi. Ketika mobil itu tiba di lobi apartemennya yang mewah, Anissa melangkah keluar dengan anggun. Setiap gerakannya penuh perhitungan dan percaya diri. Ia tidak lagi merasa gugup atau sakit hati. Yang ada hanyalah ketenangan yang dingin dan antisipasi yang membara. Dalam perjalanan menuju hotel bintang 5 tempat pesta diadakan, Anissa memandang gemerlap lampu kota dari balik jendela mobil yang gelap. Bayu menyuruhnya berangkat sendiri. Dan ia memang berangkat sendiri. Tapi ia tidak akan tiba sendirian. Ia akan tiba bersama harga dirinya yang telah ia pungut kembali, bersama kekuatannya yang telah lama tertidur, dan bersama janji pembalasan yang manis. Pesta ini, yang dirancang Bayu untuk menjadi panggung penghinaannya, akan ia ubah menjadi teater kemenangannya. Tirai akan segera terbuka. Dan Anissa, sang bintang utama, sudah siap untuk memainkan perannya. Grand Ballroom Hotel Brawijaya berkilauan dalam kemegahan yang nyaris menyilaukan. Lampu-lampu kristal raksasa menggantung dari langit-langit yang tinggi, menebarkan cahaya keemasan ke seluruh ruangan yang dipenuhi oleh para eksekutif, sosialita, dan orang-orang penting di dunia bisnis Jakarta. Suara denting gelas sampanye, tawa yang dibuat-buat, dan alunan musik jazz dari live band menciptakan sebuah simfoni kemewahan dan kekuasaan. Di tengah keramaian itu, Bayu berdiri dengan segelas whisky di tangan. Di lengannya, Riana bergelayut manja. Riana adalah wanita yang cantik, tidak bisa dipungkiri. Muda, dengan tubuh sintal yang dibalut gaun ketat berwarna perak, dan senyum yang selalu tampak lapar akan perhatian. Bayu memperkenalkannya kepada rekan-rekannya sebagai asisten pribadi saya, sebuah jabatan yang terdengar ambigu dan memancing senyum penuh arti dari mereka yang mengerti permainan ini. Bagi Bayu, malam ini adalah puncak kemenangannya. Ia merasa berada di puncak dunia. Karirnya menanjak, dan ia memiliki wanita muda yang memujanya di sisinya. Anissa, istrinya, hanyalah sebuah formalitas, sebuah jaminan finansial yang akan segera ia singkirkan begitu ia merasa posisinya cukup kuat. Rencananya malam ini sederhana. Ia akan memamerkan Riana, dan ketika Anissa akhirnya tiba, terlambat, dengan pakaian seadanya, dan wajah masam, semua orang akan melihat kontrasnya. Mereka akan mengerti mengapa Bayu mencari kebahagiaan di tempat lain. Itu akan menjadi pembenaran publik atas perselingkuhannya. Sayang, istrimu itu jadi datang, bisik Riana, suaranya terdengar manja namun penuh nada mengejek. Aku tidak sabar ingin bertemu dengannya. Aku ingin mengucapkan terima kasih secara langsung karena sudah meminjamkan suaminya padaku. Bayu tertawa kecil, egonya tergelitik. Sabar, cantik. Dia pasti datang. Dia itu wanita yang membosankan dan penurut. Aku menyuruhnya datang, dia akan datang. Mungkin sekarang sedang terjebak macet di dalam taksi butut. Mereka berdua tertawa, merasa superior. Mereka terus bercengkerama, menjadi pusat perhatian di lingkaran kecil mereka, sesekali melirik ke arah pintu masuk utama, menantikan kedatangan objek cemoohan mereka. Di luar hotel, Rolls-Royce Phantom hitam itu meluncur tanpa suara dan berhenti tepat di depan karpet merah yang tergelar di lobi utama.
Para penjaga dan petugas valet yang sudah terbiasa melihat mobil mewah pun tampak terkesan. Ini bukan mobil biasa, ini adalah simbol status tertinggi. Semua mata yang berada di area lobi langsung tertuju pada mobil itu, bertanya-tanya siapa gerangan tokoh penting yang datang. Seorang supir berseragam putih turun dengan sigap dan berjalan memutar untuk membukakan pintu penumpang belakang. Hening sejenak. Lalu, sebuah sepatu stiletto merah yang dihiasi kristal muncul, menapak dengan anggun di atas karpet. Kemudian, ujung gaun berwarna merah darah yang mengalir seperti sutra cair menyusul. Ketika Anissa melangkah keluar dari mobil, waktu seolah berhenti. Seluruh lobi terdiam. Para tamu yang baru datang berhenti melangkah. Para petugas hotel terpaku di tempat. Mereka melihat seorang wanita yang kecantikannya seolah tidak nyata. Gaun merahnya yang menyala kontras dengan kulitnya yang putih porselen. Perhiasan di leher dan telinganya menangkap cahaya dan memantulkannya dalam ribuan kilatan api. Wajahnya dipahat dengan sempurna, dan matanya memancarkan kepercayaan diri yang dingin dan tak tergoyahkan. Ia bukan sekadar wanita cantik, ia adalah sebuah kehadiran, sebuah kekuatan alam. Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa dia? Seorang aktris? Putri dari konglomerat mana? Tak seorang pun yang langsung mengaitkannya dengan Anissa, istri Bayu yang mereka kenal sebagai sosok yang pendiam dan cenderung konservatif dalam berpenampilan. Anissa berhenti sejenak di puncak tangga yang menuju ke ballroom, membiarkan semua orang menyerap kehadirannya. Ia memindai kerumunan di bawahnya dengan tatapan seorang ratu yang mengamati wilayah kekuasaannya. Dari kejauhan, ia bisa melihat Bayu dan Riana. Mereka sedang tertawa, punggung mereka menghadap ke arahnya. Bagus, batin Anissa. Kejutan ini akan terasa lebih nikmat. Kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sesuatu yang bahkan tidak ada dalam skenario termegah Anissa. Seorang pria, yang sejak tadi berdiri di dekat panggung utama berbincang dengan beberapa direktur senior, tiba-tiba berhenti bicara. Matanya terpaku pada sosok di puncak tangga. Pria itu tinggi, tegap, dengan setelan jas custom made yang menunjukkan kelasnya. Wajahnya tampan dengan rahang yang tegas, dan auranya memancarkan kekuasaan yang tenang. Ia adalah pusat gravitasi ruangan itu, semua orang secara naluriah menghormatinya. Pria itu adalah CEO baru. Dan pria itu adalah Adrian. Jantung Adrian seolah berhenti berdetak. Ia akan mengenali wanita itu di mana saja, dalam situasi apapun. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, meskipun penampilan Anissa malam ini begitu berbeda dan memukau, ia tahu itu adalah Anissanya. Wanita yang senyumnya pernah menjadi alasan ia bangun di pagi hari. Wanita yang harus ia lepaskan demi mengejar mimpinya, sebuah keputusan yang sering ia sesali dalam kesunyian malam di apartemennya di Amerika. Ketika ia kembali ke Indonesia untuk mengambil alih bisnis keluarganya, salah satu hal pertama yang ia cari tahu adalah kabar tentang Anissa. Hatinya hancur saat mengetahui Anissa telah menikah. Dari informasi yang ia kumpulkan secara diam-diam, ia juga tahu bahwa pernikahan itu tidak bahagia. Ia mendengar desas-desus tentang perselingkuhan Bayu. Hatinya terbakar amarah, melihat wanita yang begitu ia cintai diperlakukan dengan tidak semestinya. Ia datang ke pesta ini dengan hati yang berat, tahu bahwa ia akan bertemu Anissa sebagai istri dari salah satu manajernya. Tapi melihat Anissa berdiri di sana sekarang, begitu agung dan kuat, bukan sebagai korban tapi sebagai pemenang, sebuah harapan baru yang liar mekar di dalam dirinya. Tanpa mempedulikan para direktur yang menatapnya bingung, Adrian mulai berjalan. Ia tidak berjalan cepat, namun setiap langkahnya penuh tujuan. Ia melewati kerumunan tamu yang secara otomatis menyingkir untuk memberinya jalan. Seluruh mata di ballroom kini mengikutinya, bertanya-tanya apa yang terjadi. Bayu dan Riana, yang merasakan perubahan atmosfer di sekitar mereka, akhirnya menoleh. Mereka melihat kerumunan orang yang membelah diri, dan melihat CEO besar mereka, Adrian Wijoyo, berjalan lurus ke arah pintu masuk. Lihat, bahkan Pak Adrian pun terpesona padaku. Bisik Riana penuh kemenangan pada Bayu, salah mengira arah pandang Adrian. Bayu hanya bisa mengangguk, merasa bangga. Tentu saja bos besar terkesan dengan pasangannya. Namun, ketika Adrian melewati mereka tanpa melirik sedikit pun, senyum mereka membeku. Mereka mengikuti arah pandang Adrian dan akhirnya melihat apa
atau lebih tepatnya siapa, yang menjadi pusat perhatian seluruh ruangan. Di puncak tangga, berdiri seorang dewi dalam balutan gaun merah. Waktu seolah melambat bagi Bayu. Otaknya berusaha keras memproses informasi yang tidak masuk akal di depan matanya. Wanita itu, bentuk wajahnya, sorot matanya yang kini menatap lurus ke depan. Apakah itu Anissa? Tidak mungkin. Anissa yang ia kenal adalah wanita rumahan yang polos, yang gaun terbaiknya adalah gaun alain sederhana berwarna pastel. Wanita ini adalah fantasi, sebuah mahakarya. Rahang Bayu terjatuh. Gelas whisky di tangannya hampir terlepas. Di sebelahnya, wajah Riana berubah dari sombong menjadi pucat pasi karena iri dan tidak percaya. Wanita itu adalah ancaman. Ancaman yang sangat besar. Dan kemudian, mimpi buruk mereka menjadi nyata. Adrian tiba di kaki tangga. Ia berhenti dan mendongak menatap Anissa. Dunia di sekitar mereka seolah lenyap. Yang ada hanyalah tatapan dua orang yang pernah berbagi masa lalu yang dalam. Senyum hangat yang tulus, senyum yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Anissa lihat, terukir di bibir Adrian. Anissa, panggilnya, suaranya tidak keras namun terdengar jelas di tengah keheningan yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Suaranya penuh dengan kehangatan, kelegaan, dan sesuatu yang lebih dalam, sebuah kerinduan yang tak terucap. Di hadapan ratusan pasang mata yang terbelalak, di hadapan suami dan selingkuhannya yang membatu karena syok, Adrian Wijoyo, sang CEO yang sangat dihormati dan disegani, melakukan sesuatu yang tak terpikirkan. Ia menaiki beberapa anak tangga, mengulurkan tangannya, dan ketika Anissa menyambut uluran tangannya, Adrian dengan lembut mengangkat punggung tangan Anissa dan mengecupnya dengan penuh hormat. Lalu, ia menegakkan tubuhnya, menyelipkan tangan Anissa ke lengannya, dan menatap langsung ke mata Anissa. Kau terlihat begitu memukau, Nis. Aku sangat senang kau bisa datang. Ia kemudian menoleh, bukan kepada Bayu, suaminya, tetapi kepada seluruh tamu yang hadir. Dengan suara yang jelas dan berwibawa, ia mengumumkan, selamat menikmati pestanya. Tamu kehormatan saya telah tiba. Adrian kemudian memimpin Anissa menuruni tangga. Mereka berjalan melewati Bayu dan Riana yang berdiri seperti patung es. Adrian tidak melirik mereka sama sekali, seolah mereka hanyalah perabotan tak berarti. Namun, Anissa sempat berhenti sejenak. Ia menolehkan kepalanya sedikit dan menatap langsung ke mata Bayu. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memberinya senyuman. Senyuman tipis, dingin, dan penuh kemenangan. Senyuman yang dengan jelas mengatakan, game over. Lalu, ia berbalik dan melanjutkan langkahnya di sisi Adrian, meninggalkannya Bayu dan Riana dalam kehancuran publik mereka. Rencana Bayu untuk mempermalukan istrinya telah menjadi bumerang dengan cara yang paling spektakuler dan menghancurkan. Ia tidak hanya gagal, ia baru saja menyaksikan istrinya dijemput dan diakui oleh pria paling berkuasa di ruangan itu, di hadapan semua orang yang ingin ia buat terkesan. Panggung penghinaan yang ia siapkan, kini telah menjadi panggung eksekusinya sendiri. Dunia Bayu berputar. Suara musik dan tawa di sekelilingnya terdengar mendengung dan jauh, seolah ia berada di bawah air. Ia hanya bisa menatap punggung Anissa yang menjauh, digandeng dengan mesra oleh Adrian Wijoyo. Setiap langkah yang mereka ambil adalah paku yang menancap di peti mati karir dan harga dirinya. Para tamu yang beberapa saat lalu masih berbasa-basi dengannya, kini menatapnya dengan campuran rasa kasihan, cemooh, dan rasa ingin tahu yang kejam. Wajah mereka seolah berkata, jadi ini pria bodoh yang menyanyiakan wanita seperti itu. Di sebelahnya, Riana gemetar karena marah dan malu. Topeng kecantikannya retak, memperlihatkan ekspresi iri dan kebencian yang jelek. Apa-apaan ini, Bayu? Desisnya, suaranya tajam dan menusuk. Siapa pria itu? Kenapa dia bersikap seolah-olah mengenal istrimu? Bayu tidak bisa menjawab. Mulutnya terasa kering. Aku tidak tahu, gagapnya. Pria itu adalah bos besarnya, CEO baru. Dan ia baru saja mengecup tangan istrinya dan menyebutnya tamu kehormatan. Logika Bayu tidak mampu mencerna kenyataan ini. Sementara itu, Anissa merasa seolah melayang. Berjalan di sisi Adrian terasa begitu alami, begitu benar, seolah tidak ada waktu yang terlewat di antara mereka. Kehadiran Adrian yang kokoh di sampingnya memberinya kekuatan yang luar biasa.
Semua mata tertuju pada mereka, namun Anissa tidak lagi merasa terintimidasi. Ia merasa berkuasa. Adrian membawa Anissa ke area VIP yang sedikit lebih tenang, di mana para direktur senior berkumpul. Ia menarik sebuah kursi untuk Anissa dengan sopan, sebuah gestur kecil yang sudah lama tidak pernah Anissa terima dari Bayu. "Aku masih tidak percaya ini kau," kata Adrian, matanya tak pernah lepas dari wajah Anissa. "Ketika aku mendengar namamu ada di daftar tamu sebagai istri dari Bayu Pratama, aku tidak tahu harus merasakan apa." Anissa tersenyum, kali ini senyum yang tulus. "Dunia ini kecil, rupanya. Aku juga tidak tahu kalau CEO baru yang sering dibicarakan Bayu itu adalah kau, Adrian. Selamat atas posisi barumu." "Terima kasih," balas Adrian. Tatapannya melembut, penuh dengan penyesalan. "Nis, aku minta maaf. Aku tidak menghubungimu sejak aku kembali. Aku ingin, tapi aku dengar kau sudah menikah. Aku tidak ingin mengganggu kebahagiaanmu." "Kebahagiaan?" Anissa tertawa kecil, tawa yang terdengar getir. Ia menatap ke seberang ruangan, ke arah Bayu yang masih berdiri membeku. "Kau lihat sendiri, kebahagiaan yang sedang aku jalani, Adrian." Adrian mengikuti arah pandang Anissa. Ia melihat Bayu dan Riana yang kini menjadi pusat bisik-bisik. Kemarahan yang dingin melintas di mata Adrian. "Aku sudah mendengar rumornya. Aku tidak ingin mempercayainya. Bahwa pria itu..." Ia berhenti, seolah mencari kata yang tepat. "Tidak pantas untukmu." Hati Anissa menghangat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa dilihat, dimengerti, dan dihargai. "Aku terlalu lama buta, Adrian. Atau mungkin, aku hanya tidak mau melihat kenyataan." "Kau tidak buta," kata Adrian tegas. "Kau hanya terlalu baik. Dan dia memanfaatkan kebaikanmu." Percakapan mereka mengalir dengan mudah, seolah mereka baru berpisah kemarin. Mereka berbicara tentang tahun-tahun yang hilang, tentang karir Adrian di Amerika, tentang hidup Anissa yang stagnan. Setiap kata yang terucap semakin menyalakan kembali percikan api yang dulu pernah ada di antara mereka. Anissa menyadari betapa ia merindukan percakapan seperti ini, percakapan dengan seseorang yang benar-benar mendengarkan dan memahaminya. Di seberang ruangan, Bayu akhirnya berhasil menguasai diri. Didorong oleh desakan Riana dan tatapan orang-orang, ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Ia harus menegaskan posisinya sebagai suami Anissa. Dengan langkah yang dipaksakan agar terlihat percaya diri, ia berjalan menuju area VIP, dengan Riana mengekor di belakangnya seperti bayangan yang marah. "Anissa," panggil Bayu, nadanya dibuat terdengar akrab dan berwibawa, seolah tidak ada yang salah. "Sayang, aku mencarimu dari tadi." Ia mencoba untuk meletakkan tangannya di bahu Anissa, sebuah gestur posesif. Namun, sebelum tangannya menyentuh, Anissa dengan tenang menggeser kursinya sedikit, membuat tangan Bayu tergantung canggung di udara. Adrian menatap kedatangan Bayu dengan ekspresi dingin. Ia tidak bangkit. Ia hanya memandang Bayu dengan tatapan seorang atasan yang sedang menilai bawahannya yang tidak kompeten. "Pak Adrian, terima kasih sudah menemani istri saya," kata Bayu, mencoba menyelamatkan situasi. "Saya Bayu Pratama, suami Anissa." Adrian hanya mengangguk singkat, tatapannya sedingin es. "Aku tahu siapa kau, Pak Bayu." Suasana menjadi sangat tegang. Anissa memutuskan inilah saatnya. Ia perlahan bangkit dari kursinya. Ia berdiri tegak, memancarkan keanggunan dan otoritas yang membuat Riana, yang berdiri di belakang Bayu, tampak seperti gadis kecil yang norak. Anissa menatap Riana terlebih dahulu. Matanya yang tajam memindai Riana dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Kau pasti Riana," kata Anissa, suaranya tenang namun mematikan. "Asisten pribadi suamiku." Bayu memang selalu punya sifat dermawan, terutama pada mereka yang membutuhkan. Wajah Riana memerah karena malu dan marah. Hinaan terselubung itu tepat mengenai sasaran. Kemudian, Anissa mengalihkan perhatiannya sepenuhnya pada Bayu. Sorot matanya yang tadi hangat saat berbicara dengan Adrian, kini berubah menjadi sekeras baja. "Kau mencariku, Bayu?" tanyanya. "Aneh sekali. Setahuku,
Kau menyuruhku datang sendiri naik taksi. Kau juga menyuruhku untuk berusaha tampil layak agar tidak membuatmu malu. Jadi, katakan padaku. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Apakah penampilanku malam ini sudah cukup layak untukmu? Bayu tergagap. Nis, aku bukan begitu maksudku. Kau tahu aku hanya bercanda. Bercanda? Anissa menaikkan sebelah alisnya. Membawa selingkuhanmu ke acara perusahaan dan memamerkannya di depan semua orang, itu juga bagian dari leluconmu? Menghabiskan uangku untuk membiayai gaya hidup wanita ini, apakah itu juga lucu? Setiap kalimat yang diucapkan Anissa semakin jelas dan keras, menarik perhatian semua orang di sekitar mereka. Para tamu mulai mendekat, tidak ingin ketinggalan drama yang sedang berlangsung. Bayu panik. Anissa, hentikan. Jangan membuat keributan di sini. Oh, aku yang membuat keributan, balas Anissa. Bukan kau, yang telah mengkhianati pernikahan kita? Bukan kau, yang hidup dari fasilitas yang diberikan oleh keluargaku, namun berani menusukku dari belakang? Kau pikir aku ini siapa, Bayu? Keset yang bisa kau injak-injak sesukamu. Air mata mulai menggenang di mata Bayu, bukan air mata penyesalan, melainkan air mata kemarahan dan keputusasaan karena rencananya hancur total. Saat itulah, Adrian bangkit berdiri. Ia melangkah maju dan berdiri tepat di samping Anissa, meletakkan tangannya dengan protektif di punggung Anissa. Kehadirannya yang dominan langsung mengubah dinamika. Ini bukan lagi sekadar pertengkaran suami istri. Ini adalah pernyataan. Pak Bayu, kata Adrian, suaranya tenang namun mengandung ancaman yang tak terbantahkan. Saya rasa Anda salah paham. Anissa tidak akan pulang bersama Anda malam ini. Atau malam-malam berikutnya. Adrian kemudian melakukan hal yang paling dramatis, hal yang akan menjadi puncak dari malam yang sudah penuh kejutan itu. Di tengah lingkaran para penonton yang terkesiap, di hadapan Bayu yang pucat pasi, Adrian berbalik menghadap Anissa. Ia menatap lurus ke dalam mata Anissa, matanya dipenuhi dengan ketulusan dan cinta yang ia pendam selama bertahun-tahun. Anissa, katanya lembut, namun cukup keras untuk didengar semua orang. Aku adalah orang paling bodoh di dunia karena pernah melepaskanmu. Aku menghabiskan bertahun-tahun mencoba meyakinkan diriku bahwa itu adalah keputusan yang tepat untuk karierku, tapi setiap hari aku tahu aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Perlahan, Adrian berlutut dengan satu kaki. Seluruh ballroom menahan napas. Desah kaget dan bisikan tak percaya menyebar seperti api. Riana menutup mulutnya dengan tangan, matanya terbelalak ngeri. Wajah Bayu kini bukan lagi pucat, tapi seputih kertas. Adrian mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari saku jasnya. Ia membukanya, dan di dalamnya berkilauan sebuah cincin berlian yang sinarnya mengalahkan cahaya lampu kristal di atas mereka. Aku kembali ke sini dengan harapan bisa memperbaiki kesalahan itu, tapi aku terlambat. Namun, takdir memberiku kesempatan kedua malam ini. Aku melihatmu disakiti oleh pria yang tidak tahu betapa berharganya dirimu, lanjut Adrian, matanya tak pernah goyah dari Anissa. Anissa, aku tidak akan pernah membuatmu menangis, kecuali air mata kebahagiaan. Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk membuktikan bahwa kau adalah satu-satunya wanita untukku. Jadi, di hadapan semua orang ini, aku bertanya padamu, maukah kau memberiku kehormatan untuk menjadi suamimu? Hening. Keheningan yang begitu total sampai suara detak jantung pun seolah terdengar. Anissa menatap Adrian yang berlutut di hadapannya. Air mata kini mengalir di pipinya, namun ini adalah air mata kelegaan, kebahagiaan, dan pembebasan. Ia kemudian menoleh, menatap wajah suaminya yang hancur. Dengan suara yang jernih dan mantap, ia memberikan jawabannya, pertama kepada Bayu. Bayu Pratama, mulai detik ini, aku menceraikanmu. Lalu, ia kembali menatap Adrian, senyum terindah yang pernah ada terukir di wajahnya. Ya, Adrian, aku mau menikah denganmu. Sorak-sorai dan tepuk tangan riuh membahana di seluruh ballroom, menenggelamkan suara erangan putus asa dari Bayu. Anissa telah merebut kembali mahkotanya, bukan sebagai istri Bayu, tetapi sebagai ratu dari hidupnya sendiri, di sisi seorang raja yang telah kembali untuknya.
Tepuk tangan yang meriah itu terdengar seperti lonceng kematian di telinga Bayu. Ia berdiri membeku, terhina di level yang paling fundamental, sementara dunianya runtuh berkeping-keping di sekelilingnya. Pria yang menjadi atasannya baru saja melamar istrinya, ralat, mantan istrinya, di depan seluruh kolega dan petinggi perusahaan. Setiap tepukan tangan adalah tamparan, setiap tatapan adalah vonis. Adrian memasangkan cincin berlian itu ke jari manis Anissa. Ukurannya pas dengan sempurna. Seolah cincin itu memang ditakdirkan untuk berada di sana. Adrian kemudian bangkit dan memeluk Anissa dengan lembut, sebuah pelukan yang penuh dengan janji dan kelegaan. Kerumunan kembali bersorak. Mereka bukan lagi sekadar tamu pesta, mereka adalah saksi dari sebuah dongeng modern yang terjadi di depan mata mereka. Bayu tidak tahan lagi. Rasa malu yang membakar membuatnya ingin menghilang dari muka bumi. Ia berbalik, menarik lengan Riana yang juga sama syoknya, dan menyeretnya pergi dari pusat perhatian yang menyakitkan itu. Mereka berjalan cepat, hampir berlari, melewati kerumunan orang yang menatap mereka dengan cemooh. Bisikan-bisikan mengikuti mereka seperti lebah yang marah. Pria bodoh. Dia menukar berlian dengan pecahan kaca. Habislah karirnya. Mereka keluar dari ballroom, terengah-engah seolah baru saja melarikan diri dari kebakaran. Di koridor hotel yang sepi, Riana akhirnya melepaskan cengkeraman Bayu dengan kasar. "Ini semua salahmu," pekitnya, suaranya bergetar karena amarah. "Kau bilang istrimu itu wanita rumahan yang menyedihkan. Kau bilang kau bisa mengendalikannya. Lihat apa yang terjadi. Kau membuat kita menjadi bahan tertawaan seluruh kota." "Diam, Riana," bentak Bayu, melampiaskan frustrasinya. "Bagaimana aku bisa tahu kalau dia kenal dengan Adrian Wijoyo? Bagaimana aku bisa tahu kalau mereka punya masa lalu?" "Seharusnya kau tahu," jerit Riana. "Kau suaminya. Tapi kau terlalu sibuk bersenang-senang denganku sampai tidak menyadari istrimu sendiri adalah harta karun berjalan yang terhubung dengan orang paling berkuasa di perusahaanmu. Kau bodoh, Bayu." Pertengkaran mereka yang sengit di koridor itu adalah awal dari akhir hubungan mereka. Kemewahan dan kesenangan yang menjadi perekat hubungan mereka kini telah menguap, meninggalkan dua orang egois yang saling menyalahkan atas bencana yang mereka ciptakan sendiri. Di dalam ballroom, pesta kembali berlanjut, namun kini dengan atmosfer yang berbeda. Semua orang membicarakan kejadian luar biasa tadi. Anissa dan Adrian menjadi pusat alam semesta. Para kolega yang dulu hanya menyapa Anissa dengan sopan santun, kini berlomba-lomba memberikan selamat, seolah mereka adalah sahabat lama. Anissa menanggapinya dengan anggun, namun hatinya hanya tertuju pada pria di sisinya. "Kau yakin tentang ini, Adrian?" bisik Anissa di tengah keramaian. "Semuanya terjadi begitu cepat." Adrian menatapnya lekat. "Aku tidak pernah seyakin ini seumur hidupku, Nis. Aku tidak akan membiarkanmu lepas lagi. Mengenai Bayu dan perceraianmu, serahkan semuanya padaku. Tim pengacaraku akan mengurusnya. Kau tidak perlu khawatir tentang apapun." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Anissa merasa aman. Ia merasa dilindungi. Beban berat yang selama ini ia pikul di pundaknya seolah terangkat. Pesta yang seharusnya menjadi panggung penghinaannya, berubah menjadi malam pembebasannya. Keesokan paginya adalah hari perhitungan. Bayu, dengan mata bengkak karena kurang tidur dan terlalu banyak minum alkohol semalam, memaksakan diri untuk datang ke kantor. Ia berpegang pada harapan tipis bahwa mungkin semua ini hanyalah mimpi buruk. Mungkin ia bisa berbicara dengan Adrian, menjelaskan, memohon. Mungkin ia bisa menyelamatkan pekerjaannya. Namun, sejak ia melangkah masuk ke lobi kantor, ia tahu harapannya sia-sia. Tatapan para resepsionis yang biasanya ramah kini menjadi dingin dan penuh jarak. Para karyawan lain yang berpapasan dengannya di lift berpura-pura tidak melihat atau berbisik di belakangnya. Berita tentang kejadian semalam telah menyebar lebih cepat dari api. Ketika ia tiba di mejanya, teleponnya berdering. Itu adalah panggilan dari sekretaris CEO. "Pak Bayu, Pak Adrian Wijoyo ingin bertemu dengan Anda di ruangannya. Sekarang." Dengan jantung berdebar kencang, Bayu berjalan menuju kantor CEO di lantai teratas. Kantor itu luas dan mewah, dengan jendela dari lantai ke langit-langit yang menyuguhkan pemandangan kota Jakarta.
Adrian duduk di belakang meja kerjanya yang besar, tampak tenang dan berkuasa. "Duduk," kata Adrian tanpa basa-basi. Bayu duduk di kursi di seberang meja, merasa kecil dan tidak berdaya. "Saya rasa kita tidak perlu berputar-putar," mulai Adrian, suaranya datar dan profesional, namun di baliknya ada hawa dingin yang menusuk. "Mulai hari ini, Anda resmi diberhentikan dari perusahaan ini." Bayu terkesiap. "Pak, Anda tidak bisa melakukan ini. Ini masalah pribadi. Anda tidak bisa memecat saya karena masalah pribadi." Adrian tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. "Oh, Anda salah, Pak Bayu. Saya tidak memecat Anda karena masalah pribadi, meskipun sejujurnya saya punya 1001 alasan untuk itu. Saya memecat Anda karena kinerja Anda yang buruk, penyalahgunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi yang bisa saya buktikan dari laporan keuangan, dan yang paling penting, karena Anda telah melakukan tindakan yang mencoreng nama baik perusahaan." Adrian mencondongkan tubuhnya ke depan. "Membawa wanita yang bukan istri Anda ke acara resmi perusahaan, memperkenalkan dia sebagai asisten pribadi padahal semua orang tahu apa yang terjadi, dan menyebabkan keributan yang memalukan, itu bukan lagi masalah pribadi. Itu adalah masalah etika dan profesionalisme. Anda adalah aib bagi perusahaan ini. Dan saya tidak menolerir aib." Bayu tidak bisa berkata-kata. Adrian telah memojokkannya dari segala sisi. Tapi saya sudah bekerja keras untuk perusahaan ini," protes Bayu lemah. "Kerja keras Anda tidak sebanding dengan kerusakan yang Anda timbulkan," balas Adrian dingin. "Satpam akan mengantar Anda ke meja Anda untuk membereskan barang-barang pribadi Anda. Anda punya waktu 15 menit. Setelah itu, akses masuk Anda akan dicabut." Itu adalah kalimat final. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Bayu dipecat dengan cara yang paling memalukan. Dengan langkah gontai, ia kembali ke mejanya, di mana seorang satpam sudah menunggunya. Di bawah tatapan puluhan pasang mata, ia memasukkan barang-barangnya ke dalam sebuah kotak kardus. Foto pernikahannya dengan Anissa yang dulu terpajang dengan bangga, kini terasa seperti sebuah ejekan. Ia melemparkannya ke dalam kotak dengan kasar. Penderitaannya belum berakhir. Ketika ia mencoba pulang ke apartemen mewah tempat ia dan Anissa tinggal, kartu aksesnya tidak berfungsi. Ia menelepon Anissa, namun nomornya telah diblokir. Ia mencoba menghubungi pengacara keluarga Anissa, dan hanya mendapat jawaban singkat bahwa semua aset bersama, termasuk apartemen yang notabene dibeli dengan uang warisan Anissa, telah dibekukan sampai proses perceraian selesai. Dalam sekejap, Bayu kehilangan segalanya: pekerjaan, status, rumah, dan istri yang ternyata adalah tiket emas yang ia buang begitu saja. Ia hanya tersisa dengan mobil sportnya, yang cicilannya belum lunas, dan beberapa pakaian di dalamnya. Ia pergi ke apartemen Riana, mencari perlindungan. Namun, ia menemukan Riana sedang mengepak barang-barangnya. "Kau mau kemana?" tanya Bayu panik. "Pergi, tentu saja," jawab Riana ketus. "Aku tidak akan tinggal bersama seorang pengangguran yang bangkrut. Hubungan kita selesai, Bayu. Selamat menikmati hidup barumu di jalanan." Riana pergi begitu saja, meninggalkannya sendirian di apartemen sewaan yang ia sendiri tidak akan mampu membayarnya bulan depan. Bayu terduduk di lantai yang dingin. Kesombongannya yang setinggi langit kini telah menjadi reruntuhan di kakinya. Ia menertawakan kebodohannya sendiri, tawa yang terdengar seperti isak tangis putus asa. Ia mencoba mempermalukan Anissa, namun pada akhirnya, ialah yang terlempar ke dalam jurang kehinaan yang paling dalam. Sementara dunia Bayu hancur lebur, dunia Anissa justru sedang dibangun kembali di atas fondasi yang jauh lebih kokoh: cinta, rasa hormat, dan ketulusan. Proses perceraiannya berjalan dengan sangat cepat dan lancar. Dengan tim pengacara terbaik yang disediakan Adrian dan bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan, Bayu tidak memiliki kekuatan atau sumber daya untuk melawan. Ia terpaksa menyetujui semua tuntutan Anissa, keluar dari pernikahan itu tanpa mendapatkan apapun selain kebebasan yang tidak ia inginkan. Bagi Anissa, menandatangani surat cerai itu adalah momen pembebasan. Seolah-olah sebuah rantai berat yang selama ini membelenggu jiwanya akhirnya terlepas. Ia bukan lagi Nyonya Bayu Pratama. Ia kembali menjadi Anissa Larasati,
Seorang wanita yang bebas untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Dan jalan itu kini ia tempuh bersama Adrian. Hubungan mereka berkembang dengan indah. Mereka tidak terburu-buru. Mereka menghabiskan waktu untuk saling mengenal kembali, mengisi kekosongan tahun-tahun yang memisahkan mereka. Adrian menunjukkan sisi dirinya yang tidak pernah Anissa lihat dari Bayu. Ia adalah pendengar yang sabar, pasangan diskusi yang cerdas, dan pendukung terbesar bagi setiap mimpi Anissa. "Apa yang ingin kau lakukan sekarang, Nis?" tanya Adrian suatu sore ketika mereka sedang bersantai di taman belakang rumah Adrian yang asri. "Maksudku, setelah semua ini selesai, apa impianmu?" Anissa terdiam sejenak. Selama menikah dengan Bayu, ia tidak pernah memikirkan impiannya sendiri. Hidupnya berputar di sekitar Bayu dan usahanya untuk menjadi istri yang baik. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur. "Sudah lama sekali aku tidak memikirkan diriku sendiri." "Kalau begitu, sekaranglah saatnya," kata Adrian lembut. "Aku ingat dulu kau sangat berbakat dalam melukis. Kau juga punya minat besar dalam desain interior. Dunia ada di tanganmu, Anissa. Lakukan apapun yang membuatmu bahagia." Dukungan tulus dari Adrian membangkitkan kembali semangat Anissa yang telah lama padam. Ia mulai mengambil kelas melukis lagi dan menemukan bahwa hasratnya masih ada di sana, terkubur di bawah lapisan kekecewaan dan sakit hati. Kanvas-kanvasnya yang dulu kosong kini mulai terisi dengan warna-warna cerah, sebuah cerminan dari jiwanya yang sedang mekar kembali. Ia juga mulai membantu Adrian menata ulang beberapa ruangan di rumahnya, dan Adrian begitu terkesan dengan bakat alaminya sehingga ia menyarankan Anissa untuk menjadikannya sebuah bisnis. Di sisi lain, kehidupan Bayu dan Riana adalah antitesis dari kebahagiaan Anissa. Setelah dipecat dan kehilangan semua akses keuangannya, Bayu menjadi putus asa. Namanya sudah masuk daftar hitam di industri korporat. Setiap kali ia melamar pekerjaan, pintu selalu tertutup di depan wajahnya. Pengaruh Adrian Wijoyo ternyata jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Tidak ada perusahaan yang berani mengambil risiko dengan mempekerjakan pria yang telah secara terbuka dipermalukan oleh CEO raksasa industri itu. Mobil sportnya ditarik oleh leasing karena ia tidak mampu membayar cicilan. Ia terpaksa pindah dari satu kontrakan murah ke kontrakan lain yang lebih buruk. Penampilannya yang dulu selalu necis kini menjadi kusam dan tidak terawat. Pria tampan dan sombong itu telah lenyap, digantikan oleh sosok pria parubaya yang kalah dan penuh kepahitan. Ia menghabiskan hari-harinya dengan meratapi nasib dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Riana, di sisi lain, dengan cepat menemukan mangsa baru. Ia adalah tipe wanita yang selalu bisa bertahan hidup, seperti parasit yang berpindah dari satu inang ke inang lain yang lebih subur. Ia berhasil menggaet seorang pengusaha yang usianya jauh lebih tua namun kaya raya. Ia kembali mendapatkan gaya hidup mewah yang ia dambakan, tas desainer, liburan ke luar negeri, makan malam di restoran mahal. Namun, dari foto-foto yang sesekali muncul di media sosial, matanya tampak kosong. Senyumnya tidak pernah mencapai mata. Ia mendapatkan kemewahan, tetapi kehilangan harga diri, selalu hidup dalam ketakutan akan digantikan oleh wanita lain yang lebih muda dan lebih cantik, sama seperti ia menggantikan Anissa. Kontras antara kedua dunia itu begitu tajam. Suatu hari, Anissa dan Adrian sedang makan siang di sebuah restoran kelas atas di sebuah mal mewah, mendiskusikan rencana pernikahan mereka. Tawa mereka terdengar lepas dan bahagia. Tiba-tiba, mata Anissa menangkap sesosok yang familiar di luar restoran. Seorang pria dengan pakaian yang sedikit lusuh sedang bekerja sebagai petugas kebersihan di area mal, mendorong troli berisi peralatan pel. Pria itu adalah Bayu. Jantung Anissa berhenti sejenak. Pria yang dulu menjadi suaminya, yang berdiri gagah di sisinya di altar, yang pernah ia cintai dengan tulus, kini bekerja membersihkan lantai yang diinjak orang. Ada sedikit rasa kasihan yang muncul di hatinya, namun dengan cepat tergantikan oleh perasaan lega. Ia sadar, jika ia tidak mengambil keputusan tegas malam itu, mungkin ia masih terjebak dalam kehidupan yang penuh kepura-puraan, dengan jiwa yang perlahan mati. Bayu tidak melihatnya. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, kepalanya menunduk dalam rasa malu. Adrian, yang menyadari perubahan ekspresi Anissa, mengikuti arah pandangnya. Ia melihat Bayu dan menghela napas. "Apakah kau baik-baik saja,
Tanya Adrian pelan, meletakkan tangannya di atas tangan Anissa. Anissa menoleh pada Adrian dan tersenyum. Senyum yang tulus dan damai. Aku lebih dari baik-baik saja, jawabnya. Aku hanya sedang melihat masa laluku, dan bersyukur karena itu benar-benar sudah menjadi masa lalu. Momen itu adalah penutup dari sebuah babak kelam dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasakan amarah atau dendam terhadap Bayu. Yang ada hanyalah sebuah kesadaran bahwa ia telah bangkit dari abu pengkhianatan, lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Seperti burung phoenix, ia terlahir kembali, siap untuk terbang menuju masa depan yang cerah bersama pria yang benar-benar mencintainya. Rencana pernikahan mereka terus berjalan, bukan sebagai ajang pamer, tetapi sebagai perayaan tulus atas kesempatan kedua yang telah mereka dapatkan. Pernikahan Anissa dan Adrian adalah kebalikan dari pernikahannya yang pertama dengan Bayu. Jika dulu pernikahannya adalah sebuah pertunjukan kemegahan yang dingin untuk ratusan tamu yang nyaris tak ia kenal, maka kali ini adalah sebuah perayaan cinta yang intim dan hangat. Mereka memilih untuk mengucap janji suci di sebuah villa pribadi di tepi tebing di Bali, dengan latar belakang Samudra Hindia yang biru tak berujung dan langit senja yang dilukis dengan warna-warni cemerlang. Hanya keluarga inti dan sahabat-sahabat terdekat yang diundang. Tidak ada sorot kamera media, tidak ada basa-basi palsu. Yang ada hanyalah ketulusan. Anissa berjalan di atas taburan kelopak mawar putih menuju altar sederhana yang dihiasi bunga lili. Ia mengenakan gaun pengantin berwarna gading yang simpel namun sangat elegan, dirancang khusus untuk menonjolkan kecantikan alaminya. Rambutnya digerai dengan hiasan bunga segar, dan riasannya tipis, membiarkan kebahagiaan sejati terpancar dari wajahnya. Adrian menunggunya di altar, tampak luar biasa tampan dalam setelan linen berwarna terang. Ketika ia melihat Anissa berjalan ke arahnya, matanya berkaca-kaca. Di matanya, Anissa melihat semua janji yang tak terucap, janji kesetiaan, perlindungan, dan cinta tanpa syarat. Mereka saling berhadapan, dengan suara debur ombak sebagai musik latar. Mereka mengucapkan janji pernikahan yang mereka tulis sendiri. Anissa, mulai Adrian, suaranya sedikit bergetar karena emosi. Bertahun-tahun yang lalu, aku membiarkanmu pergi, dan itu adalah penyesalan terbesarku. Hari ini, di hadapan Tuhan dan orang-orang yang kita cintai, aku berjanji tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Aku berjanji akan menjadi pelabuhanmu di tengah badai, mataharimu di saat mendung, dan sahabat terbaikmu selamanya. Aku mencintaimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Giliran Anissa. Ia menatap dalam-dalam mata pria yang telah menyelamatkan hatinya. Adrian, katanya, suaranya jernih dan mantap. Kau datang kembali ke dalam hidupku seperti fajar setelah malam yang panjang dan gelap. Kau mengajariku untuk percaya lagi pada cinta dan pada diriku sendiri. Aku berjanji untuk mengisi hari-harimu dengan tawa, untuk mendukung setiap mimpimu seperti kau mendukung mimpiku, dan untuk membangun sebuah rumah yang penuh dengan kehangatan dan cinta bersamamu. Aku mencintaimu, Adrian Wijoyo. Ketika mereka dinyatakan sebagai suami istri dan berciuman untuk pertama kalinya sebagai pasangan, senja mencapai puncaknya, mewarnai langit dengan palet warna oranye, ungu, dan merah muda yang spektakuler, seolah alam semesta pun turut merayakan penyatuan dua jiwa yang telah lama terpisah. Kehidupan pernikahan mereka adalah bukti nyata dari janji yang mereka ucapkan. Adrian adalah suami yang luar biasa. Ia tidak pernah mencoba mengendalikan Anissa. Sebaliknya, ia mendorongnya untuk bersinar. Dengan dukungan dan modal dari Adrian, Anissa membuka sebuah galeri seni sekaligus firma desain interior. Bakatnya yang selama ini terpendam akhirnya menemukan kanvasnya. Dalam waktu singkat, bisnisnya berkembang pesat. Ia menjadi wanita karir yang sukses dan dihormati, bukan karena ia istri dari Adrian Wijoyo, tetapi karena kemampuannya sendiri. Sementara itu, sesekali kabar tentang Bayu sampai ke telinga mereka. Hidupnya terus meluncur ke bawah. Setelah dipecat dari pekerjaan sebagai petugas kebersihan karena dianggap tidak becus, ia mencoba peruntungan sebagai pengemudi ojek online. Namun, kesombongan dan sifatnya yang mudah marah membuatnya sering mendapat ulasan buruk dari pelanggan. Ia hidup dalam kepahitan, terus-menerus mengutuk Anissa dan Adrian atas nasib buruknya, menolak untuk melihat bahwa semua itu adalah buah dari perbuatannya sendiri.
1 tahun setelah pernikahan mereka, sebuah kebahagiaan baru datang melengkapi keluarga kecil Anissa dan Adrian. Anissa melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat, yang mereka beri nama Bima. Kehadiran Bima membawa sukacita yang tak terkira. Adrian menjadi ayah yang sangat penyayang dan terlibat penuh dalam pengasuhan putranya. Ia sering pulang lebih awal dari kantor hanya untuk bisa memandikan Bima atau membacakan dongeng sebelum tidur. Suatu malam, Anissa terbangun dan tidak menemukan Adrian di sampingnya. Ia berjalan keluar menuju balkon kamar mereka yang menghadap ke taman. Di sana, di bawah cahaya bulan, ia melihat Adrian sedang berdiri menggendong Bima yang tertidur lelap di dadanya. Adrian menyenandungkan lagu Nina Bobo dengan lembut, menatap wajah putranya dengan ekspresi cinta yang begitu dalam. Anissa mendekat dan memeluk Adrian dari belakang, menyandarkan kepalanya di punggung suaminya. "Dia sudah tidur?" bisik Anissa. "Sudah," jawab Adrian pelan, agar tidak membangunkan Bima. "Aku hanya tidak bisa berhenti memandangnya. Memandang kalian berdua. Rasanya seperti mimpi." Ia berbalik dengan hati-hati, kini memeluk istri dan anaknya sekaligus. "Terima kasih, Anissa," bisiknya. "Terima kasih sudah memberiku keluarga ini. Terima kasih sudah mau menikah denganku." Anissa mendongak, menatap wajah suaminya yang disinari rembulan. "Aku yang seharusnya berterima kasih, Adrian. Kau memberiku segalanya yang pernah aku impikan." Mereka berdiri di sana untuk waktu yang lama, bertiga, dalam pelukan hangat di bawah langit malam. Anissa memejamkan matanya, merasakan kedamaian yang sempurna. Semua rasa sakit di masa lalu, semua pengkhianatan dan air mata, kini terasa begitu jauh. Semua itu adalah jalan berliku yang harus ia tempuh untuk tiba di titik ini, di pelukan pria yang tepat, dengan buah cinta mereka di antara mereka. Sebuah awal yang baru, sebuah kehidupan yang penuh dengan cinta sejati. Waktu berjalan, membawa serta musim-musim kebahagiaan bagi keluarga kecil Adrian dan Anissa. 5 tahun telah berlalu sejak pernikahan mereka di Bali. Bima tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas, ceria, dan sangat mirip dengan Adrian, namun memiliki senyum hangat ibunya. 2 tahun setelah kelahiran Bima, mereka dikaruniai seorang putri cantik yang mereka beri nama Kirana, yang berarti cahaya. Kehadiran kedua anak itu menyempurnakan mahligai rumah tangga mereka, mengisi setiap sudut rumah dengan tawa dan celoteh riang. Kehidupan Anissa telah berubah 180 derajat. Ia bukan lagi hanya istri seorang CEO, ia adalah seorang wanita yang utuh dengan identitasnya sendiri. Galeri seni dan firma desain interiornya telah menjadi salah satu yang paling dicari di Jakarta. Karyanya menghiasi lobi-lobi hotel mewah, rumah-rumah para sosialita, dan bahkan beberapa kantor kedutaan. Ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita, sering diundang sebagai pembicara dalam seminar-seminar kewirausahaan, berbagi kisah tentang bagaimana ia bangkit dari keterpurukan dan membangun kembali hidupnya. Namun, di tengah kesuksesannya, prioritas utamanya tetaplah keluarga. Ia dan Adrian adalah tim yang solid. Mereka saling mendukung karir masing-masing, tetapi selalu memastikan untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak-anak. Akhir pekan adalah waktu sakral bagi mereka, diisi dengan kegiatan sederhana seperti bersepeda di taman, piknik, atau sekadar bermain di halaman belakang rumah. Suatu sore di hari Minggu, mereka sedang merayakan ulang tahun Bima yang kelima. Pesta kebun kecil diadakan di rumah mereka, dihadiri oleh teman-teman sekolah Bima dan keluarga besar mereka. Suasananya penuh dengan sukacita. Anissa memperhatikan dari teras, sementara Adrian dengan semangat bermain sepak bola dengan Bima dan teman-temannya. Kirana, yang baru berusia 3 tahun, bertepuk tangan dengan riang dari pinggir lapangan. Melihat pemandangan itu, hati Anissa dipenuhi rasa syukur yang meluap-luap. Inilah hidup yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak diukur dari kemewahan materi, tetapi dari kehangatan pelukan, tulusnya tawa, dan tatapan cinta dari orang-orang terkasih. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rina, sahabatnya. Pesan itu berisi tautan berita dari sebuah portal gosip. Karena penasaran, Anissa membukanya. Judulnya terpampang besar, mantan sosialita Riana ditinggal suami konglomerat, diduga terlilit utang judi. Berita itu mengisahkan bagaimana Riana,
Setelah beberapa tahun hidup dalam kemewahan, akhirnya dicampakkan oleh suami tuanya yang menemukan bahwa Riana telah berselingkuh dan menghabiskan banyak uangnya untuk berjudi. Kini, Riana dikabarkan hidup susah dan dikejar-kejar penagih utang. Anissa membaca berita itu tanpa emosi. Tidak ada rasa senang atas kemalangan Riana, hanya ada rasa iba yang sekilas. Riana telah memilih jalannya, jalan pintas menuju kebahagiaan yang ternyata adalah jalan buntu. Seolah takdir ingin menutup semua bab masa lalunya hari itu, beberapa saat kemudian, seorang asisten rumah tangganya datang menghampirinya. "Maaf, Bu," katanya dengan ragu. Di depan ada seorang pria, penampilannya kurang baik. Katanya ingin bertemu dengan ibu. Namanya Pak Bayu. Anissa terdiam sejenak. Nama itu terasa begitu asing sekarang. Untuk apa dia ke sini? Katanya ingin meminta maaf, Bu. Dan, sepertinya ingin meminjam uang. Anissa menghela napas panjang. Ia berjalan ke arah pos keamanan di depan gerbang. Dari layar monitor CCTV, ia bisa melihat Bayu. Pria itu tampak jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya menipis dan acak-acakan, pakaiannya kumal, dan tubuhnya kurus. Wajahnya yang dulu angkuh kini dipenuhi guratan keputusasaan. Sejenak, Anissa berpikir untuk menyuruh satpam mengusirnya. Namun, ia melihat ke belakang, ke arah suaminya yang sedang tertawa bahagia bersama putra mereka. Hatinya dipenuhi kedamaian, bukan kebencian. Ia mengangkat interkom. "Tolong berikan dia sejumlah uang," kata Anissa kepada satpam. "Katakan padanya, ini bukan pinjaman. Ini pemberian terakhir dari saya. Dan katakan juga, saya sudah memaafkannya. Saya berharap dia bisa memulai hidup baru dan menemukan kedamaiannya sendiri. Tapi tolong jangan biarkan dia masuk." Setelah itu, ia mematikan interkom dan berbalik, tidak ingin melihat Bayu lagi. Ia telah memberikan pengampunan, bukan untuk Bayu, tetapi untuk dirinya sendiri. Untuk melepaskan sisa-sisa terakhir dari masa lalunya yang kelam, agar ia bisa melangkah maju dengan hati yang sepenuhnya ringan. Ia kembali ke pesta. Adrian, yang menyadari Anissa sempat pergi, menghampirinya. "Ada apa, sayang?" Anissa tersenyum dan menggeleng. "Bukan apa-apa. Hanya menutup sebuah buku lama." Ia melingkarkan lengannya di pinggang Adrian dan menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Mereka berdiri bersama, memandangi kedua anak mereka yang sedang meniup lilin di atas kue ulang tahun. "Selamat ulang tahun, jagoan ayah," seru Adrian. "Happy birthday, Abang Bima," pekik Kirana. Di tengah sorak-sorai dan tepuk tangan, Bima memejamkan mata dan meniup lilinnya. Anissa menatap wajah-wajah bahagia di sekelilingnya, wajah suaminya yang penuh cinta, wajah putranya yang berbinar gembira, wajah putrinya yang menggemaskan. Inilah akhir dari kisahnya. Bukan akhir yang penuh dengan dendam dan kemenangan yang pahit, tetapi akhir yang dipenuhi dengan pengampunan, pertumbuhan, dan kebahagiaan yang melingkar sempurna. Pesta yang dirancang untuk mempermalukannya ternyata adalah gerbang menuju kehidupan terbaiknya. Pria yang mencoba menghancurkannya tanpa sadar telah mendorongnya kembali ke pelukan cinta sejatinya. Dan dari semua itu, Anissa belajar pelajaran paling berharga. Terkadang, kita harus kehilangan segalanya untuk menemukan apa yang benar-benar menjadi milik kita selamanya. 1 kemudian. Waktu adalah pemahat yang paling sabar sekaligus paling kejam. Ia dapat mengukir kebahagiaan menjadi monumen yang abadi, atau menggerus kesombongan menjadi debu yang tak berarti. Bagi Anissa dan Adrian, 10 tahun yang telah berlalu adalah sebuah dekade yang diukir dengan cinta, tawa, dan pertumbuhan. Monumen kebahagiaan mereka bukanlah rumah mewah yang kini mereka tempati, bukan pula kesuksesan bisnis yang mereka raih, melainkan keluarga kecil yang mereka bangun bata demi bata dengan kesabaran dan kasih sayang. Rumah mereka, yang dirancang sendiri oleh Anissa, adalah sebuah mahakarya arsitektur modern yang hangat. Dinding-dinding kaca raksasa menghadap ke taman tropis yang rimbun, membiarkan cahaya matahari menari di lantai marmer yang sejuk. Di setiap sudut, ada sentuhan pribadi, lukisan-lukisan abstrak karya Anissa yang kini harganya selangit, rak-rak buku yang menjulang penuh dengan koleksi Adrian, dan tentu saja, jejak-jejak kehidupan dua buah hati mereka yang sedang beranjak remaja. Bima kini berusia 15 tahun. Ia tumbuh menjadi remaja yang pendiam dan artistik,
mewarisi bakat melukis ibunya dan tatapan mata ayahnya yang tajam dan penuh pemikiran. Jemarinya lebih sering berlumuran cat daripada memegang gawai, dan kamarnya lebih mirip studio mini daripada kamar remaja pada umumnya. Ia adalah pengamat yang tajam, seorang pemikir yang seringkali tenggelam dalam dunianya sendiri, namun memiliki ikatan yang luar biasa dalam dengan keluarganya. Kirana, adiknya yang berusia 13 tahun, adalah kebalikannya. Ia adalah matahari kecil di keluarga itu. Energik, ceria, dan memiliki kemampuan bersosialisasi yang mengagumkan, mengingatkan Anissa pada Adrian di masa mudanya. Kirana adalah kapten tim debat di sekolahnya, seorang organisator ulung untuk acara-acara amal, dan memiliki lingkaran pertemanan yang luas. Jika Bima adalah puisi yang hening, maka Kirana adalah musik yang riang. Anissa sendiri telah bertransformasi sepenuhnya. Di usianya yang menginjak awal 40-an, ia memancarkan aura kepercayaan diri dan ketenangan yang hanya bisa didapat dari pengalaman dan kebahagiaan yang tulus. Firmanya, Larasati The Sixth, telah menjadi sebuah nama besar di industri desain interior Asia Tenggara. Ia tidak lagi perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Karyanya telah berbicara untuknya. Namun, kesuksesan tidak membuatnya lupa diri. Jabatan terpenting baginya tetaplah sebagai seorang istri dan ibu. Ia selalu memastikan untuk sarapan bersama keluarganya setiap pagi dan makan malam bersama setidaknya 5 kali seminggu, sebuah tradisi yang ia jaga dengan ketat di tengah kesibukan mereka. Adrian, di sisi lain, telah memantapkan posisinya sebagai salah satu CEO paling visioner di negeri ini. Ia berhasil membawa perusahaannya ke tingkat global, namun ia tidak pernah membiarkan pekerjaan merenggutnya dari keluarga. Ia adalah ayah yang hadir seutuhnya. Ia yang mengajari Bima cara membuat sketsa perspektif, ia juga yang dengan sabar mendengarkan Kirana berlatih pidato debatnya hingga larut malam. Baginya, melihat Anissa tersenyum dan anak-anaknya tumbuh dengan baik adalah pencapaian terbesar yang tidak bisa ditandingi oleh laporan keuntungan perusahaan manapun. Suatu Sabtu sore, keluarga itu berkumpul di ruang keluarga. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang segar. Adrian dan Kirana sedang bermain catur, sementara Anissa membaca buku di sofa yang nyaman. Bima duduk di karpet, sedang menyelesaikan sebuah sketsa di buku gambarnya yang besar. "Sekakmat," ucap Kirana dengan seringai kemenangan. Adrian tertawa, mengacak-ngacak rambut putrinya. "Kau semakin hebat saja. Ayah harus belajar strategi baru sepertinya." "Tentu saja. Aku belajar dari yang terbaik," balas Kirana, matanya melirik ke arah ibunya. Anissa memang dikenal sebagai pemain catur yang andal di antara mereka. Anissa tersenyum dari balik bukunya. "Jangan salahkan aku kalau ayahmu jadi sering kalah." Suasana terasa ringan dan hangat. Momen-momen sederhana seperti inilah yang menjadi fondasi kokoh keluarga mereka. Namun, di tengah kedamaian itu, sebuah pertanyaan dari Bima tiba-tiba memecah keheningan dengan cara yang tak terduga. "Ibu," panggil Bima, matanya masih terpaku pada sketsanya. "Sebelum ayah, apakah ibu pernah mencintai orang lain?" Pertanyaan itu, yang dilontarkan dengan nada polos khas remaja, seolah menghentikan waktu. Kirana berhenti tertawa. Adrian menoleh ke arah Bima, lalu ke Anissa. Anissa sendiri merasakan jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Selama ini, mereka belum pernah secara gamblang menceritakan kisah masa lalu Anissa kepada anak-anak. Mereka tahu orang tua mereka memiliki kisah cinta yang indah, kisah tentang kesempatan kedua, tetapi mereka tidak pernah tahu detail kelam yang mendahuluinya. Anissa menutup bukunya perlahan. Ia menatap putranya, mencoba membaca ekspresi di wajahnya. "Kenapa tiba-tiba kamu bertanya seperti itu, sayang?" Bima mengangkat bahunya, sedikit salah tingkah karena menjadi pusat perhatian. Aku sedang mengerjakan tugas sejarah media untuk sekolah. Aku harus mencari arsip berita lama secara online. Dan aku tidak sengaja menemukan beberapa artikel dari sekitar 15 atau 16 tahun yang lalu. Tentang sebuah pesta di Hotel Brawijaya. Ada foto ibu di sana." Ia berhenti sejenak, lalu menatap ibunya dengan tatapan bingung yang tulus. Ibu tampak sangat berbeda. Sangat glamor. Dan di beberapa foto, ibu berdiri di samping pria lain. Berita itu menyebutnya, suami ibu saat itu.
Lalu ada berita lain tentang perceraian dan pertunangan di malam yang sama. Dengan ayah. Ruangan itu menjadi hening. Adrian bangkit dari kursinya dan duduk di samping Anissa, menggenggam tangannya dengan erat. Ini adalah momen yang mereka tahu suatu saat akan datang, tetapi tetap terasa mengejutkan. Kirana menatap kedua orang tuanya dengan mata membelalak. Tunggu, jadi ayah bukan suami pertama ibu. Anissa menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Ia tidak akan menyembunyikan kebenaran dari anak-anaknya. Mereka sudah cukup dewasa untuk mengerti. Ia ingin mereka mendengar ceritanya, bukan dari potongan-potongan berita sensasional, tetapi dari sumbernya langsung. Cerita tentang kerapuhan, kekuatan, dan penebusan. Iya, benar, kata Anissa dengan suara yang tenang dan mantap. Sebelum ayah kalian, ibu pernah menikah dengan orang lain. Ia mulai bercerita. Bukan dengan nada penuh kepahitan atau dendam, tetapi dengan kebijaksanaan seorang penyintas. Ia menceritakan tentang cinta masa mudanya yang naif, tentang pernikahan yang awalnya terasa indah namun perlahan membusuk dari dalam. Ia tidak menyebut nama Bayu secara spesifik, hanya menyebutnya sebagai suami pertama ibu. Ia menceritakan tentang rasa kesepian, tentang pengkhianatan yang ia rasakan. Pernikahan itu mengajarkan ibu pelajaran yang sangat sulit. Lanjutnya, bahwa terkadang orang yang kita cintai bisa berubah, dan bahwa cinta sejati tidak seharusnya membuatmu merasa kecil atau tidak berharga. Cinta sejati seharusnya membuatmu mekar. Kemudian, ia menceritakan tentang malam pesta itu, tentang bagaimana ia diundang dengan niat untuk dipermalukan. Bima dan Kirana mendengarkan dengan napas tertahan. Kisah itu terdengar seperti plot dalam sebuah film. Malam itu, kata Anissa, matanya kini menatap Adrian dengan penuh cinta, ibu memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban. Ibu memutuskan untuk merebut kembali harga diri ibu. Dan di malam yang sama, takdir mempertemukan ibu kembali dengan ayah kalian, yang merupakan cinta sejati ibu sejak dulu. Adrian mengambil alih cerita. Ayah dan ibu pernah berpisah karena ayah harus melanjutkan sekolah ke luar negeri, jelasnya kepada anak-anak. Dan melepaskan ibumu adalah kesalahan terbesar dalam hidup ayah. Ketika ayah kembali dan melihatnya lagi malam itu, begitu kuat dan anggun, ayah tahu ayah tidak akan melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Kirana tampak sangat terkesan. Wow, jadi ayah melamar ibu di depan semua orang? Termasuk di depan pria itu? Adrian mengangguk. Termasuk di depannya. Bima, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Matanya yang dalam menatap ibunya dengan ekspresi baru, campuran antara kekaguman dan pengertian. Jadi, semua lukisan ibu yang ada di seri Phoenix, seri tentang bangkit dari abu itu tentang ini. Hati Anissa menghangat. Putranya memahaminya di level yang paling dalam. Iya, sayang, itu tentang ini. Tentang bagaimana terkadang, kita harus melewati api untuk bisa terlahir kembali menjadi lebih kuat. Keheningan yang menyelimuti mereka setelah cerita itu berakhir bukanlah keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang penuh dengan pemahaman. Sore itu, ikatan di antara mereka menjadi lebih kuat. Bima dan Kirana tidak lagi hanya melihat orang tua mereka sebagai figur pelindung yang sempurna. Mereka melihat dua manusia dengan masa lalu yang rumit, dua orang yang telah berjuang untuk kebahagiaan mereka. Dan mereka semakin mengagumi ibu mereka, bukan hanya sebagai seniman hebat atau wanita karir sukses, tetapi sebagai seorang pejuang yang telah memenangkan pertempuran terpenting dalam hidupnya. Beberapa tahun berlalu setelah percakapan penting di ruang keluarga itu. Bima, mengikuti jejak ibunya, berhasil masuk ke Fakultas Seni Rupa dan Desain di salah satu universitas terbaik di negeri itu, dengan fokus pada arsitektur, sebuah perpaduan sempurna antara seni dan teknik, cerminan dari kedua orang tuanya. Kirana, di sisi lain, menunjukkan bakat luar biasa di bidang hukum dan hubungan internasional, dan sedang mempersiapkan diri untuk kuliah di luar negeri. Kehidupan Anissa dan Adrian memasuki fase baru. Fase di mana mereka mulai melepaskan anak-anak mereka untuk terbang dengan sayap mereka sendiri. Rumah mereka terasa lebih sepi, namun hati mereka dipenuhi kebanggaan. Suatu hari, Anissa menerima telepon dari Rina, sahabatnya, yang kini telah pensiun dari dunia tata gaya dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan sosial.
Nis, kau tidak akan percaya siapa yang aku temui, kata Rina di seberang telepon. Siapa? Tanya Anissa sambil menyiram tanaman anggrek di teras belakang rumahnya. Riana. Nama itu sudah lama sekali tidak Anissa dengar. Rasanya seperti gema dari kehidupan orang lain. Oh ya? Di mana? Di sebuah panti jompo di pinggiran kota. Aku sedang ada program bakti sosial di sana. Dia bukan penghuni, tapi salah satu perawat di sana. Atau lebih tepatnya, asisten perawat. Penampilannya. Rina berhenti sejenak. Sangat menyedihkan, Nis. Wajahnya tampak lelah, jauh lebih tua dari usianya. Garis-garis kepahitan tercetak jelas di sana. Tidak ada lagi sisa-sisa dari wanita glamor yang dulu kita kenal. Anissa terdiam, membayangkan sosok Riana yang ia lihat terakhir kali. Apa yang terjadi padanya? Aku sempat mengobrol sedikit dengannya, pura-pura tidak kenal. Rupanya, setelah dicampakkan oleh suami tuanya itu, hidupnya hancur. Terlilit utang, tidak punya keahlian apa-apa selain menjadi pajangan. Ia harus bekerja serabutan untuk bertahan hidup, dan akhirnya terdampar di situ. Gajinya kecil, pekerjaannya berat. Ironis, ya? Wanita yang dulu begitu membenci orang miskin dan memandang rendah para pekerja, kini menjadi salah satunya. Anissa menghela napas. Tidak ada rasa kemenangan di hatinya, hanya sebuah kesedihan yang samar. Riana adalah korban dari ambisinya sendiri, terjebak dalam sangkar emas yang ia ciptakan hingga akhirnya sangkar itu pun lenyap, meninggalkannya tanpa apa-apa. Semoga dia bisa menemukan kedamaian, hanya itu yang bisa Anissa katakan. Kisah tentang Riana adalah sebuah penutup yang senyap. Namun, nasib masih menyimpan satu babak terakhir untuk ditutup, sebuah babak yang lebih kelam dan personal. Beberapa bulan setelah telepon dari Rina, sebuah surat datang ke alamat kantor Yayasan Amal yang didirikan Anissa dan Adrian. Surat itu ditulis tangan dengan tulisan yang gemetar, berasal dari seorang wanita tua dari sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Wanita itu mengaku sebagai bibi dari Bayu Pratama. Dalam suratnya, ia menceritakan bahwa Bayu telah kembali ke desa beberapa tahun yang lalu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Gagal total di Jakarta, tanpa uang dan teman, ia pulang sebagai pria yang hancur. Penyakit liver akibat konsumsi alkohol berlebihan selama bertahun-tahun telah menggerogoti tubuhnya. Kini, kondisinya kritis. Ia terbaring lemah di puskesmas desa yang serba terbatas, sering mengigaukan nama Anissa dalam tidurnya. Sang bibi, yang hidup dalam kemiskinan, memberanikan diri menulis surat ke yayasan, memohon bantuan untuk biaya pengobatan keponakannya, tanpa tahu bahwa pendiri yayasan itu adalah Anissa sendiri. Staf yayasan, yang mengetahui sejarah Anissa, menyerahkan surat itu kepadanya dengan hati-hati. Anissa membacanya berulang kali di ruang kerjanya yang sunyi. Bayu sedang sekarat. Pria yang pernah menjadi suaminya, yang pernah ia cintai dan ia benci, kini berada di ambang kematian dalam keadaan papa. Malam itu, ia menunjukkan surat itu pada Adrian. Adrian membacanya tanpa ekspresi, lalu menatap istrinya dengan lembut. Apa yang ingin kau lakukan? Tanyanya. Ia tidak akan mendikte keputusan Anissa. Ini adalah masa lalu Anissa, dan Anissa yang berhak memutuskan bagaimana ia ingin menutupnya. Anissa bergulat dengan perasaannya. Haruskah ia pergi menemuinya? Haruskah ia menatap wajah pria yang telah memberinya luka begitu dalam untuk terakhir kalinya? Apa tujuannya? Untuk menunjukkan kemenangannya? Untuk mencari permintaan maaf yang mungkin tak akan pernah terucap? Tidak. Ia sadar, semua itu tidak lagi penting. Kemenangannya bukanlah dengan melihat Bayu menderita. Kemenangannya adalah kehidupan yang ia miliki sekarang. Kebahagiaan bersama Adrian dan anak-anaknya. Pergi ke sana hanya akan membuka kembali luka lama yang tidak perlu. Aku tidak akan pergi menemuinya, kata Anissa akhirnya, suaranya mantap. Masa laluku dengannya sudah selesai. Aku sudah memaafkannya sejak lama, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak perlu melihatnya untuk menegaskan hal itu. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Tapi, aku juga tidak bisa membiarkannya mati seperti itu.
Tidak ada manusia yang pantas menderita tanpa perawatan medis yang layak, seburuk apapun dia di masa lalu. Keputusannya adalah cerminan dari wanita seperti apa ia sekarang, kuat, bijaksana, dan penuh belas kasih. Melalui yayasan, Anissa mengatur segalanya. Ia meminta stafnya untuk memindahkan Bayu ke rumah sakit swasta terbaik di kota terdekat. Seluruh biaya pengobatan, biaya perawatan, dan biaya pemakaman jika saatnya tiba, ditanggung sepenuhnya secara anonim oleh yayasan. Ia hanya meminta satu hal, agar identitas donatur tidak pernah diungkapkan kepada Bayu atau keluarganya. Itu adalah tindakan terakhirnya untuk Bayu. Sebuah tindakan belas kasih tanpa pamrih. Sebuah cara untuk melepaskan ikatan terakhir mereka dengan kebaikan, bukan dengan kebencian. 2 minggu kemudian, kabar itu datang. Bayu Pratama telah meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya. Menurut laporan perawat, di hari-hari terakhirnya, ia menjadi lebih pendiam dan damai, seolah sebuah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Mungkin, di akhir hayatnya, ia akhirnya menemukan penyesalan. Atau mungkin, ia hanya lelah. Anissa tidak akan pernah tahu, dan ia sadar ia tidak perlu tahu. Malam itu, Anissa berdiri di balkon kamarnya, menatap bintang-bintang. Adrian datang dan memeluknya dari belakang, meletakkan dagunya di bahu Anissa. "Kau baik-baik saja?" bisiknya. "Aku baik-baik saja," jawab Anissa. Rasanya, seperti halaman terakhir dari sebuah buku yang sangat panjang akhirnya ditutup. Dan sekarang, aku bisa menyimpan buku itu di rak paling atas, dan tidak pernah perlu membukanya lagi. Mereka berdiri dalam keheningan yang nyaman. Gema dari masa lalu akhirnya benar-benar lenyap, ditelan oleh kedamaian masa kini dan janji masa depan yang cerah. 5 tahun kembali berlalu dalam sekejap mata. Tepat di hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-20. Anissa dan Adrian memutuskan untuk merayakannya hanya berdua, kembali ke tempat di mana semuanya dimulai kembali. Villa di tepi tebing di Bali. Villa itu tidak banyak berubah, masih sama indahnya, sama tenangnya. Lautan masih membentangkan warna birunya yang tak berbatas, dan angin masih menyanyikan lagu yang sama. Namun, mereka yang telah berubah. Mereka bukan lagi 2 insan yang baru memulai perjalanan, melainkan 2 jiwa yang telah terjalin erat oleh waktu, pengalaman, suka, dan duka. Adrian, di usianya yang menginjak pertengahan 50-an, tampak semakin berwibawa. Rambutnya mulai dihiasi uban perak di pelipis, yang justru menambah pesonanya. Anissa, di usia akhir 40-an, adalah definisi dari keanggunan yang matang. Garis-garis halus di sekitar matanya adalah peta dari ribuan senyum dan tawa yang telah ia bagi bersama suaminya. Mereka berdiri di tempat yang sama di mana dulu mereka mengucap janji suci. Matahari perlahan turun, melukis langit dengan warna keemasan. 20 tahun, desah Adrian, suaranya dipenuhi rasa tak percaya. Rasanya baru kemarin aku berlutut di ballroom yang ramai itu, berharap kau akan mengatakan, ya. Anissa tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. Dan rasanya baru kemarin aku berjalan di lorong ini menujumu, merasa seperti baru memulai hidup. Kita memang baru memulainya saat itu, kata Adrian. Hidup kita yang sesungguhnya. Mereka menghabiskan sore itu dengan mengenang. Bukan mengenang masa lalu yang kelam, tetapi mengenang perjalanan indah yang telah mereka lalui bersama. Momen-momen pertama Bima berjalan, kelucuan Kirana saat belajar bicara, liburan-liburan keluarga yang tak terlupakan, tantangan-tantangan bisnis yang mereka hadapi bersama, hingga kebanggaan saat melihat anak-anak mereka tumbuh menjadi dewasa muda yang luar biasa. Bima akan segera lulus dari universitas dan telah menerima tawaran magang di sebuah firma arsitektur ternama di Singapura. Kirana, dengan cemerlang, berhasil mendapatkan beasiswa penuh di Universitas Harvard untuk belajar ilmu politik. Mereka telah berhasil membangun bukan hanya keluarga yang bahagia, tetapi juga generasi penerus yang tangguh dan penuh empati. Kau tahu, kata Anissa pelan, dulu sekali, aku pikir hidupku sudah berakhir. Aku merasa begitu hancur, begitu tidak berarti. Aku tidak pernah membayangkan bisa memiliki semua ini. Adrian mengeratkan pelukannya. Kau tidak pernah hancur, Anissa. Kau hanya sedang tertidur. Malam itu, kau membangunkan dirimu sendiri. Aku hanya beruntung bisa berada di sana untuk menyambutmu saat kau membuka mata.
Matahari kini hampir menyentuh cakrawala, menciptakan siluet mereka berdua di tepi tebing. Sebuah pemandangan yang abadi. Aku mencintaimu, Adrian Wijoyo, bisik Annisa. Lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan akan selalu lebih setiap harinya. Dan aku mencintaimu, Annisa Larasati, balas Adrian, mengecup puncak kepala istrinya. Kau adalah kompasku, pelabuhanku, dan mahakarya terindah dalam hidupku. Mereka tidak perlu berkata-kata lagi. Dalam keheningan senja, diiringi debur ombak yang menjadi saksi bisu perjalanan mereka, simfoni kebahagiaan mereka mencapai puncaknya. Kisah mereka bukanlah dongeng tentang seorang putri yang diselamatkan oleh seorang pangeran. Ini adalah kisah tentang seorang ratu yang menyelamatkan dirinya sendiri, dan dalam perjalanannya, menemukan seorang raja yang pantas untuk berdiri di sisinya. Sebuah kisah tentang bagaimana penghinaan terbesar bisa menjadi berkah terindah, dan bagaimana lingkaran takdir, pada akhirnya, selalu berpihak pada hati yang tulus dan jiwa yang kuat. Dan di sanalah mereka berdiri, sebagai bukti hidup bahwa setelah malam tergelap sekalipun, fajar akan selalu menyingsing dengan lebih cemerlang dari sebelumnya.